kami jadi fitnah. Itu sering fitnah, tahu nggak? Kalau tidak ngerti, keluar dari kami. Gubernur Gorontalo Rusli Habibie meminta agar pendamping program Keluarga Harapan atau PKH Fajar Sidik Napu memaafkan Menteri Sosial Tri Risma hari ini. Gubernur Rusli mengundang Fajar di kediaman pribadinya di Kelurahan Moodu, Kota Gorontalo pada Minggu 3 Oktober 2021. Pada kesempatan tersebut, Rusli mendengarkan klarifikasi dari pihak Fajar yang menjadi korban aksi marah-marah Risma. Rusli juga menyemangatinya dan para pendamping PKH agar tetap tulus dan ikhlas bekerja mendampingi warga. Rusli mengaku sudah menerima WhatsApp pribadi dari Mensos Risma. Pesan dikirim ke istrinya Ida Syahidah yang juga sebagai anggota Komisi 8 DPR RI. Gubernur Rusli mengaku tidak ingin memperpanjang masalah ini. Semua orang diminta menyikapinya secara bijak. Rusli mengaku sayang ke Mensos Risma, ia hanya tidak ingin sikap sering marah-marah Risma terus berlanjut di daerah lain. Rusli berharap agar permasalahan ini sudah berakhir. Ia memastikan apa yang dilakukan adalah bentuk tanggung jawabnya sebagai gubernur sebagaimana Ibu Risma datang sebagai seorang menteri. Tidak ada kaitannya dengan politik dan partai politik manapun. Kalau bisa saya simpulkan, mohon izin kalau saya salah, ini hanya miskomunikasi saja. Dan juga kita berharap bahwa PKH di Gorontalo ditambah dengan adanya pandemi COVID, bukan hanya di Gorontalo, seluruh Indonesia. Itu sudah diprogramkan oleh Pak Jokowi. Kemarin Pak Airlangga bersama-sama saya juga menyatakan begitu. Bahkan TNI Polri itu diberikan anggaran untuk langsung melihat UMKM yang terdampak dari COVID ini. Ya, jadi ini hal yang miskomunikasi antara kita. Dan mungkin juga Ibu Menteri sudah capek, karena sebelum ke acara itu beliau masuk ke banjir segala macam bagian masalah. Dan untuk mendatangkan seorang menteri ke daerah itu ya sulit juga karena mereka banyak kerjaan. Apalagi dengan sekarang ini sering-sering dipanggil oleh Pak Presiden untuk rapat khusus. Jadi saya juga sudah menerima WA dari Bu Menteri kemarin pagi, dikirim melalui Ibu untuk meminta maaf atas kejadian itu. Saya juga sudah balas sebagai gubernur, saya meminta maaf jika kalimat sikap saya yang kurang berkenan ke Ibu Menteri, saya mohon dimaafkan. Dan saya juga akan menghadap ke Ibu Menteri, karena di sana juga banyak teman-teman saya, para dirjen eselon 1 dan eselon 2. Jadi ini clear and clean bahwa ini hanya miskomunikasi, tidak ada unsur politiknya ini. Di hadapan Gubernur Rusli, Fajar mengaku sudah memaafkan Mensos Risma. Ia menilai sikap Mensos sebagai bentuk perhatian seorang ibu kepada anak-anaknya. Bagi saya, ketika Ibu Menteri marah ke saya, itu sebagai saya rakyatnya, ibu saya memarahi saya, Pak Gubernur. Jadi tidak mungkin saya tidak memaafkan Ibu Menteri karena memang Ibu Menteri tidak pernah melakukan kesalahan kepada kami. Kami yakin dan percaya bahwa kemarin yang terjadi adalah miskomunikasi, dan ada beberapa teman-teman, ada juga media yang sempat bertanya bahwa apakah saya keberatan dengan tindakan kemarin. Maka saya pun membalas bahwa tidak mungkin saya memarahi kembali orang tua yang kemudian memarahi saya.
Karena bagi saya itu adalah bagian dari pendidikan kami untuk bekerja ke depan lebih baik lewat bimbingan Ibu Menteri. Demikian Pak Gubernur. Fajar menjelaskan duduk pangkal persoalan yang terjadi saat itu. Ketika itu katanya ada 26 nama penerima PKH yang dipertanyakan oleh kepala desa, kenapa uangnya belum masuk. Fajar menjelaskan karena nama-nama tersebut belum masuk di daftar SPP 2D atau Surat Perintah Pencairan Dana yang menjadi domain Kementerian Sosial. Di dalam urut kejadian tersebut, ada data yang Ibu Menteri terima waktu beliau melakukan kunjungan banjir di wilayah Kabupaten Gorontalo, Pak Gubernur. Hal itu disodorkan oleh salah seorang kepala desa yang ada di Kabupaten Gorontalo, dan data tersebut dibahas juga dalam rapat pemadanan data tersebut, Pak Gubernur. Ada dua data yang Bapak Kepala Desa ada bawa saat itu, yaitu data BPNT dan data PKH. Yang garis bawahnya bahwa data yang di bawah tersebut saldonya belum masuk, Pak Gubernur. PKH setahu saya itu berada di angka 26 orang, sedangkan BPNT 56 atau berapa. Yang kesemuanya itu masih saldo nol atau saldonya belum masuk. Dan Ibu Menteri mendengar hal itu langsung bertanya kepada saya selaku koordinator PKH Kabupaten Gorontalo. Kebetulan di samping saya saat itu adalah Pak Sulaiman Naniu, koordinator daerah khusus untuk PPNT, dan kami berdua hadir. Ibu Risma bertanya kepada saya, Ibu Menteri bertanya kepada saya, kenapa bantuannya belum masuk? Maka saya sampaikan bahwa nama-nama tersebut belum masuk dalam proses SP2D, Surat Perintah Pencairan Dana. Kemudian Ibu Menteri bertanya lagi, kenapa belum masuk SP2D? Dan saya menjawab, saat ini sedang terjadi proses pemadanan data, sehingga terindikasi KPM ini, atau daftar nama yang dibawa kepala desa tadi, Pak Gubernur, itu terindikasi dinonaktifkan di DTKS. Seketika Ibu Menteri menanyakan tentang daftar nama itu ke salah satu stafnya, disuruh mengecek apakah nama itu masih terdaftar di penerima bansos atau tidak. Saya tidak tahu pada waktu itu apa yang terjadi, namun dari jawaban dari si pengolah data tadi yang disuruh untuk mengecek, jawabannya mengatakan ada, ya ada. Kemudian Ibu Menteri bertanya lagi kepada Timbara, dalam hal ini Pak Gubernur, pihak bank. Dan pihak bank menyampaikan sudah dalam proses transaksi, dan atau mungkin yang lain sudah melakukan transaksi. Mendengar hal itu, Ibu Menteri langsung pergi ke arah saya. Ya, langsung pergi ke arah saya, langsung menghampiri saya pada waktu itu. Padahal maksud dari pernyataan pihak bank itu yang sudah melakukan transaksi adalah untuk penerima BPNT, bukan penerima PKH yang Ibu Menteri maksudkan. Usai kejadian tersebut, Fajar sudah mengklarifikasi kepada Ibu Menteri. Ia menjelaskan jika daftar 26 nama-nama tersebut masih ada di aplikasi EPKH. Sebagian besar diantaranya merupakan penerima perluasan atau PKH baru penambahan tahun 2021. Sebagai koordinator PKH, pihaknya berkomitmen untuk bekerja sesuai dengan prinsip SIP, yakni santun, integritas, dan profesional. Pihaknya tidak pernah menghapus dan menambah data sesuka hati. Data tersebut tersimpan di Kementerian Sosial.